Pemirsa, sebetulnya kami sudah mengundang pihak perwakilan dari KPK termasuk juga Dewan Pengawas dari KPK, namun sampai dengan dialog kita lakukan pada kesempatan petang kali ini belum ada satupun pihak yang bersedia untuk kita minta keterangan ya Andro ya untuk berwawancara bersama kami di petang hari ini. Dan kita akan melanjutkan kembali dengan Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kalau kita melihat kondisi yang ada ketika Anda berada di dalam KPK dan mungkin juga mendengar dari orang dalam saat ini, sebetulnya seberapa besar potensi dari pegawai KPK itu sendiri termasuk penyidik untuk melakukan sebuah kekacauan ataupun penyelewengan, Pak Saud? Ya, dengan undang-undang ini itu ketidakpastiannya menjadi lebih tinggi. Pertama dari sisi penyadapan aja ada perlu waktu berapa hari, ya dari pengajuan sampai ke Dewan Pengawas. Kemudian kalau kita lihat pasal per pasal di dalam undang-undang yang dibuat sekarang ini, apa yang mereka sebut sebagai kepastian hukum yang saya sebutkan itu justru memang tidak mendorong kepastian itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebagaimana undang-undang itu dibuat, itu kan asas dasar ada beberapa macam kecurigaan di dalam, ya kan, sampai isu-isu Taliban di bawah-bawah gitu ya. Bahkan kita kalau mau lihat satu persatu sebenarnya kita tahu di dalam itu siapa-siapa yang sering ngomong-ngomong Taliban itu. Ya, kita lihat itu. Jadi sekali lagi kemudian orang itu ada di dalam dan kemudian ada beberapa case yang terkait dengan orang-orang itu. Jadi maksud saya adalah, of course di masa lalu juga ada orang jahat di dalamnya. Tapi dengan kepastian adanya pengawas internal kita bisa kontrol. Dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, satgas dipimpin oleh siapa, berangkat kemana, itu semua ada. Dan itu diawasi. Dan pengawas internal itu sangat-sangat powerful. Bahkan saya sendiri, Pak Agus sendiri pernah ditegur gitu ya, apalagi yang namanya orang-orang di bawah yang komandan lapangan atau prajurit ini. Jadi kalau ditanya seperti apa kondisinya saat ini, itu kan sudah tercermin dari beberapa peristiwa yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Ada 2-3 kejadian yang sangat sebenarnya mempermalukan dan itu mendorong indeks persepsi korupsi karena badan anti korupsi di mana-mana negara dia sangat powerful. Sedangkan sekarang yang kita lihat dia sudah bagian dari masalah. Bagaimana Anda bisa menjabarkan bahwa sekarang teman-teman di KPK bisa menegakkan wajahnya? Saya nggak ngerti kalau setiap orang lewat gedung KPK sambil menoleh ke kiri, saya pasti dalam hati mereka seperti apa dan pegawai KPK pasti merunduk. Agak berbeda dengan yang dulu gitu. Apakah ini ada sesuatu yang terjadi dalam karena yang menyangkut sebuah nilai? Yes. Ada nilai yang bergeser dan itu digeser paksa oleh undang-undang itu. Sehingga prinsip egalitarian tidak ada di KPK sama sekali. Baik, kita ke Mas Kurnia. Kalau melihat dari nominal uang suap yang diterima ini secara bertahap dengan total sekitar 1,5 miliar, Mas Kurnia, Anda melihatnya apakah ini memang murni dari individu yang bersangkutan yang kabarnya juga mendapatkan nilai rata-rata ketika bergabung di KPK pada tahun 2019 atau bagaimana, Mas Kurnia? Mas Kurnia masih tersambung bersama kami? Baik, Pak Saud mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Pak Saud, apakah ini memang murni individu Pak dengan nominal suapnya 1,5 dibayar secara bertahap ke rekening yang bersangkutan ini Pak? Oleh sebab itu kalau kita tanya apakah dia masuk di dalam tim itu, tim Tanjung Balai, disebutkan beberapa media mengatakan tidak. Tapi kemudian dia bisa ketemu, bagaimana ketemunya? Ada satu nama disebut di situ mengkait dengan legislatif. Kalau dibuang unsur legislatif itu, kemungkinan kejadian ini tidak terjadi. Nah, kita buang aja faktor yang unsur legislatif yang satu orang itu, kayaknya kejadian ini tidak terjadi. Dan kelihatan itu yang bersangkutan kayaknya masih bekerja. Jadi maksud saya ada kompleksitas yang tadi dipertanyakan apakah berdiri sendiri. Ya, soft dari situ aja kelihatan tuh ada lebih dari belasan orang yang di dalam itu. Juga jelas tidak sendiri dong. Ya kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saud Situmorang atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang dan juga sebelumnya ada Mas Kurnia Ramadana yang juga bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.